Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Damayanti. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang telah kami diskusikan, yaitu mengenai saluran pembuangan air limbah sederhana atau SPAL. Sedikit deskripsi singkat dari materi kami. Saluran pembuangan air limbah sangat penting direncanakan dalam utilitas bangunan gedung. Bukan hanya fungsinya yang vital dalam menyalurkan zat yang tidak dibutuhkan oleh pengguna gedung, bahkan zat-zat beracun, saluran pembuangan air limbah sederhana juga merupakan salah satu saluran yang harus dibuat secara fisik ketika gedung mulai didirikan. Selanjutnya, apa sih tujuan pembelajaran dari materi ini? Yang pertama yaitu untuk mengetahui apa sih fungsi dari SPAL itu sendiri. Yang kedua yaitu untuk mengetahui pengertian, fungsi, dan karakteristik dari SPAL atau saluran pembuangan air limbah sederhana. Yang ketiga yaitu menjelaskan prinsip pembuatan SPAL sederhana. Yang keempat yaitu untuk menjelaskan langkah-langkah pembuatan SPAL sederhana atau saluran pembuangan air limbah sederhana. Dan yang kelima yaitu mempraktikkan pembuatan saluran pembuangan air limbah sederhana atau SPAL. Pokok pembahasan yang pertama yaitu pengertian SPAL. Apa sih pengertian SPAL? SPAL atau saluran pembuangan air limbah sederhana adalah perlengkapan pengelolaan air limbah, bisa berupa pipa ataupun selainnya yang dipergunakan untuk membantu air buangan mengalir dari sumbernya ke tempat pengelolaan atau ke tempat pembuangan. Yang kedua yaitu fungsi SPAL. Fungsi SPAL atau saluran pembuangan air limbah merupakan sarana berupa tanah galian atau pipa dari semen atau pralon yang berfungsi untuk membuang air cucian, air bekas mandi, air kotor, atau air bekas lainnya. Selanjutnya, pokok pembahasan yang kedua yaitu air limbah. Air limbah adalah air sisa buangan yang berasal dari rumah tangga, industri, maupun tempat-tempat umum lainnya. Pada umumnya, air limbah ini mengandung zat atau bahan yang dapat membahayakan kesehatan manusia maupun lingkungan hidup. Air limbah merupakan air bekas yang berasal dari kamar mandi, dapur, atau cucian yang dapat mengotori sumber air seperti sumur, kali, ataupun sungai, serta lingkungan secara keseluruhan. Banyak dampak yang ditimbulkan akibat adanya saluran pembuangan air limbah yang tidak memenuhi syarat kesehatan. Hal yang pertama yang dirasakan adalah mengganggu pemandangan dan terkesan jorok. Selanjutnya, pokok pembahasan yang ketiga yaitu prinsip pembuatan SPAL. SPAL yang baik adalah SPAL yang dapat mengatasi permasalahan yang ditimbulkan akibat sarana yang tidak memadai. SPAL yang memenuhi syarat kesehatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu SPAL tidak dapat mengotori sumur, sungai, danau, maupun sumber air lainnya. Yang kedua yaitu SPAL yang dibuat tidak menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk, lalat, dan lipan, sehingga SPAL tersebut mesti ditutup rapat dengan menggunakan papan. Yang ketiga yaitu SPAL tidak dapat menimbulkan kecelakaan, khususnya pada anak-anak. Dan yang keempat yaitu tidak mengganggu estetika. Selanjutnya pokok pembahasan yang keempat yaitu langkah-langkah pembuatan SPAL sederhana. Untuk pembuatan SPAL sederhana ini menggunakan bahan seperti drum, koral, kayu, ijuk, dan pipa pralon. Sedangkan alat yang digunakan yaitu palu, besi runcing, cangkul, parang, dan gergaji. Proses pembuatannya yaitu yang pertama, drum dilubangi dengan garis tengah 1 cm, jarak antar lubang 10 cm. Yang kedua yaitu di dasar lubang diberi koral atau ijuk setebal 20 cm dan drum dimasukkan ke dalam lubang tersebut. Yang ketiga yaitu sela-sela drum diselingi dengan koral atau ijuk. Yang keempat yaitu dibuat penampung air limbah ukuran 1/2 bis atau dari pasangan batu bata. Yang kelima, drum ditutup dengan kayu. Untuk pembuatannya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Adapun kelebihan dari pembuatan SPAL dengan metode ini yaitu bahan-bahan yang digunakan mudah untuk didapat dan merupakan
pemanfaatan dari barang-barang bekas. Dan untuk kerugiannya yaitu air yang meresap ke dalam tanah akan mempengaruhi air tanah jika tanahnya bersifat tanah liat. Baiklah, itulah materi dari kelompok 5. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.